Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan pembahasan soal ujian tengah semester kalkulus. Sebelum kita masuk ke nomor 1, ada beberapa rumus yang akan saya gunakan terkait dengan materi bidang Kartesius. Pertama, mencari titik tengah. Rumusnya, untuk mencari koordinat X-nya, X1 tambah X2 bagi 2. Untuk mencari Y-nya, Y1 tambah Y2 bagi 2. Selanjutnya ada R atau jari-jari. Rumus R bentuk umumnya akar dari XA atau X1 dikurang XB atau X2 kuadrat ditambah dengan YA dikurang YB kuadrat. Lalu ada L atau luas lingkaran, rumusnya PR kuadrat. Apabila nanti di soal adalah persegi panjang, kita akan gunakan rumus luas persegi panjang yaitu P kali L. Begitupun juga dengan keliling. Keliling lingkaran 2PR. Apabila kita akan menggunakan persegi panjang atau segitiga, mungkin luas dan kelilingnya akan kita gunakan luas keliling segitiga. Kita langsung masuk saja ke soal nomor 1. Diketahui ada dua titik koordinat, yaitu titik K di X min 4 dan Y-nya 4. Titik L dengan koordinat X-nya 8 dan Y-nya 5. Pertanyaannya, tentukan koordinat M, luas, dan keliling lingkaran tersebut. Dengan catatan, N merupakan koordinat pusat atau titik tengah. Yang pertama harus kita cari adalah koordinat M. Karena M merupakan titik tengah, maka kita dapat mencarinya dengan XM sama dengan XK ditambah XL. Karena yang di sini K dan L bukan 1 dan 2. XK plus XL dibagi 2. XK-nya berapa? XK-nya min 4 ditambah XL-nya 8 per 2. Setelah itu, min 4 ditambah 8 sama dengan plus 2. Sama dengan plus 4 per 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita bisa mengetahui bahwa koordinat XM-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari titik Y-nya. YM sama dengan YK ditambah YL per 2. Sama seperti tadi, kita masukkan YK-nya 4 ditambah YL-nya 5 sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 9 per 2, 4,5. Jadi koordinat M sama dengan 2,4,5. Selanjutnya yang harus kita cari luas. Nah, rumus luas di sini, rumus luas lingkaran PR kuadrat. Sedangkan K dan L
merupakan diameter. Jadi kita harus mencari jari-jarinya dengan rumus ini. R sama dengan akar XA min XB kuadrat tambah YA min YB kuadrat. Karena kita sudah tahu titik tengahnya, berarti kita pilih salah satu antara K dan L, atau L kita hubungkan dengan M. Berarti nanti di sini XL atau XK dikurang XM. Kita masukkan ke rumusnya. R sama dengan, kita gunakan XL, L dan M. XL dikurang XM kuadrat ditambah dengan YL min YM kuadrat. Kita masukkan angkanya. XL sama dengan 8 dikurang XM-nya 2 dikuadratkan ditambah YL-nya 5 dikurang YM-nya 4,5 kuadrat. Kita selesaikan pengurangannya. 8 dikurang 2, 6 kuadrat ditambah 5 dikurang 4,5, 0,5 kuadrat. Sekarang kita kuadratkan. 6 kuadrat sama dengan 36. Akar 36 ditambah 0,5 dipangkatkan 2 jadi 0,25. 36 ditambah 0,25 jadinya akar 36,25. Jika kita akarkan 36,25 itu sama dengan 6,02. Karena jari-jarinya sudah ketemu, selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat. Pi seperti rumus biasa kita gunakan 3,14. R-nya tadi sudah ketemu 6,02. Kita pangkatkan. (3,14) dikali 6,02 kita kuadratkan menjadi 36,24. Sekarang tinggal 3,14 dikali 36,24. Hasilnya 113,79. Karena tidak diberikan satuan di awal, maka kita tidak perlu tulis satuannya. Yang selanjutnya keliling lingkaran 2πr. 2 dikali 3,14 untuk pi dan r-nya 6,02. 2 dikali 3,14 sama dengan 6,28 dikali 6,02.
hasil dari 6,28 dikali 6,02 adalah 37,8. Jadi untuk soal nomor 1, koordinat M-nya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4,5. Luas lingkarannya 113,79 satuan dan kelilingnya 37,8 satuan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita akan menggunakan limit tak hingga aljabar. Salah satu bentuk umumnya, limit X menuju tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat plus QX plus R. Tanda plus dan tanda negatif di sini masih bisa berubah tergantung soalnya. 3 di bawah ini adalah hasil yang kita gunakan untuk limit tak hingga bentuk akar seperti ini. Yang pertama, hasilnya positif tak hingga apabila A lebih dari P. Hasilnya akan menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Untuk A sama dengan P. Dan yang terakhir, apabila A-nya kurang dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Kita masuk ke penyelesaian soal nomor 2. Di soal nomor 2, limit X menuju tak hingga dalam kurung 4X min 2 per 2 dikurang akar 2X kuadrat plus 18X plus 7. Apabila kita belum menemukan hasilnya atau angkanya belum disubstitusikan, kita harus selalu menulis limit X yang ada di sini. Empat X dikurang 2 di sini, kita harus faktorkan terlebih dahulu untuk membuat bentuk akar. Faktor dari 4X dikurang 2 adalah 2 dalam kurung 2X min 1. 2 dikali 2X sama dengan 4X, dan 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Per 2. Sebelahnya masih sama. Akar 2X plus 18X plus 7. Karena ada sama-sama angka 2 yang di atas, 2 yang di bawah, kita bagi. Hasilnya 1. Setelah itu kita tulis lagi limit X mendekati tak hingga. Dalam kurung 2X min 1 dikurang akar dari 2X kuadrat plus 18X plus 7. Apabila kita akan mengubah atau ingin mengubah 2X min 1 ini ke dalam bentuk akar, maka setelah 2X min 1, angka 2X min 1 harus kita kuadratkan.
Kenapa seperti itu? Karena apabila kuadrat di sini kita coret atau kita bagi, maka akarnya juga akan hilang. Setelah kita pangkatkan, kita tidak perlu lagi menulis limit X menuju tahingganya. 2X min 1 dikuadratkan menjadi 4X kuadrat, 2X kali 2X, 2X kuadrat, 4X kuadrat, dikurang 2X dikali min 1 dikali 2 sama dengan minus 4X min 1 dikuadratkan sama dengan plus 1 dikurang akar dari 2X kuadrat plus 18X plus 7. Nah, sekarang kita lihat 4X kuadrat di sini adalah A, minus 4X-nya B, dan plus 1-nya adalah C. 2X kuadratnya adalah P, 18X-nya Q, dan 7-nya R. Kita bisa lihat apakah A dan P itu sama atau tidak? Jelas tidak, karena A sama dengan 4X atau 4, sedangkan P-nya sama dengan 2. Kita kembali di awal tadi, apabila A lebih dari P, maka hasilnya positif tahingga. Nah, di sini A-nya sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 2. Berarti A lebih dari P. A sama dengan 4 dan P sama dengan 2. Karena A lebih dari P, maka hasilnya positif tahingga. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk penyelesaian soal nomor 3, kita masih menggunakan limit fungsi aljabar tahingga. Soalnya sudah terlihat jelas, limit X menuju tahingga, akar 3X kuadrat plus 4X min 1 dikurang akar X kuadrat plus 6X plus 2. 3X kuadrat di sini adalah A, 3-nya adalah A, 4-nya adalah B, dan negatif 1-nya adalah C. X kuadratnya atau 1 adalah P, 6-nya adalah Q, dan 2 adalah R. Beda dengan sebelumnya, kita tidak harus mencari bentuk akarnya karena kedua-duanya sudah merupakan bentuk akar. A sama dengan 3 dan P sama dengan 1. Sudah terlihat jelas bahwa A lebih dari P. Maka hasilnya sama dengan positif tahingga. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Untuk penyelesaian soal nomor 4, kita akan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Karena di soal nomor 4 ada pembagian fungsi turunan, maka kita akan gunakan rumus apabila P sama dengan U per V, maka P aksennya sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat.
ada hal tambahan yang perlu diketahui apabila soalnya 1/sin X ataupun sin P atau sin Q, maka sama saja dengan kosekan X. Apabila soalnya 1/cosinus X sama saja dengan seka X. Dan yang terakhir, apabila soalnya 1/tangen X sama saja dengan kotangen X. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Soal di sini f X sama dengan 1/cosinus dalam kurung 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Yang ditanya adalah f aksen X. Kita ibaratkan 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 adalah P. Berarti bentuk soalnya U per V. Nah, di sini U-nya adalah 3x kuadrat plus 4 dan V-nya sama dengan 2x pangkat 2 min 2. Setelah itu kita cari turunannya. U aksennya 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti 6x. Karena 4 hanya konstanta, tidak ada x di belakangnya, maka sama dengan 0. Untuk V aksen sama seperti tadi, 2 dikali 2x sama dengan 4x. Lagi-lagi karena di sini 2 hanya berdiri sendiri tanpa x, maka sama dengan 0 dan tidak perlu ditulis. Kita masukkan rumus P aksennya, yaitu U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. U aksennya tadi 6x dikali dengan V 2x pangkat 2 min 2 dikurang U-nya 3x kuadrat plus 4 dikali dengan V aksen 4x per V kuadratnya 2x pangkat 2 min 2 kuadrat. Kita kalikan dulu yang atasnya, 6x dikali 2x pangkat 2 min 2, 6x dikali 2x pangkat 2 sama dengan 12x pangkat 3. 6x dikali min 2 sama dengan min 12x dikurang 3x kuadrat ditambah dikali 4x sama dengan 12x pangkat 3. 4 dikali 4x sama dengan plus 16x. Per 2x pangkat 2 kita kuadratkan menjadi 4x pangkat 4. Lalu
2 dikali 2x pangkat 2 dikali min 2. Sama dengan 8x pangkat 2. Dan yang terakhir, min 2x kita kuadratkan sama dengan plus 4. Kita lihat di sini ada 12x pangkat 3 dan 12x pangkat 3 juga di sini. Karena pangkatnya sama, bisa kita kurangkan. 12x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3 sama dengan 0. Kita coret saja. Kita tulis yang tersisa min 12x dari sini dikurang 16x per 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 2 plus 4. Min 12x dikurang 16x sama dengan min 28x per 4x pangkat 4 min 8x pangkat 2 plus 4. Kita sudah ketemu P aksennya. Berarti F aksen X sama dengan 1 per cos P aksen. Berhubung fx-nya bisa kita ganti, dengan secant x, maka f aksen x-nya akan berubah menjadi P aksen secant P dikali tangen P. Kita masukkan P aksennya min 28x per 4x pangkat 4 min 8x plus 4 dikali secant P. P-nya tadi adalah 3x pangkat 2 plus 4 per 2x pangkat 2 min 2 tangen 3x pangkat 2 plus 4 per 2x pangkat 2 min 2. Karena kita menggunakan bentuk fx sama dengan secant x, maka yang ini tidak berlaku. Jadinya fx sama dengan 1 per cos P. Mohon maaf, ada ralat sedikit. Apabila kita tidak menggunakan 1 per cos x sama dengan secant x, maka nanti f aksennya akan menjadi 1 per min sin x. Apabila kita tidak menggunakan 1 per cos P sama dengan secant P atau secant X atau cos X, maka hasilnya f aksen X-nya akan sama dengan 1 per min sin X atau P. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like,
comment, and subscribe.